Nabi yang bukan Rasul itu diberi wahyu yang isinya perintah untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nabi semuanya diperintahkan untuk menyampaikan. Artinya seluruh Nabi itu wajib bersifat tabligh. Rasul itu diberi wahyu. Apa isi wahyu tersebut? Sebagian dari wahyu itu adalah syariat baru, berupa hukum baru. Dalam segi kesamaan, Rasul dan Nabi itu kesamaannya apa? Dakwah, menyampaikan. Sama-sama diberilah wahyu dan sama-sama diperintahkan untuk tabligh. Dan yang menjadi beda, Nabi itu hanya ada pada kalangan manusia, ya. Sedangkan Rasul itu bisa, ya, ada di kalangan malaikat. Ini salah satu bedanya antara Nabi dan Rasul. Nabi itu hanya ada pada manusia, sedangkan Rasul bisa dari manusia juga dari malaikat. Jadi ada malaikat juga ada yang Rasul, tapi Nabi tidak ada. Apa yang kita ketahui itu harus kita jaga, ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi disebutkan oleh Syekh bahwa Nabi dan Rasul itu tujuannya sama-sama wajib tabligh, kan. Terus kita saat ini dihadapkan dengan persoalan yang sudah lumayan berkembang. Jadi berkembang pemahaman bahwa Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk tabligh. Ya, ini kan bertentangan, ya, yang telah kita ketahui tadi. Katanya Nabi itu dia dapat wahyu tapi tidak diperintah untuk tabligh. Kata saya, bagaimana mungkin orang yang di bawah derajat Nabi saja seperti kita ini wajib kok tabligh, menyampaikan ilmu yang kita dapat kok. Apalagi ini seorang yang derajatnya lebih di atas kita, seorang Nabi, lalu dibilang tidak diperintah untuk tabligh. Jadi saya melihat, subhanallah, bahwa di beberapa kitab yang tersebar kita itu ada kesalahan. Padahal sesungguhnya tidak ada yang bersih dari salah selain Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti isinya semuanya benar. Tapi yang kitab selain Al-Quran mungkin saja salah. Nah ini yang salah-salah ini semakin banyak menyebar. Jadi yang paling benar adalah Al-Quran, dan setelah itu adalah kitab Sahih Bukhari. Beberapa hadis itu semuanya sahih. Terus Sahih Muslim. Nah itu kesalahan dalam ta'rif Nabi, dalam definisi Nabi, yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintah untuk tabligh. Itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam kitab-kitab yang sahih setelah Al-Quran. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada. Di dalam Al-Quran telah jelas nampak nama-nama Nabi. Semuanya ada 25. Dari 25 itu ada yang Rasul dan ada yang bukan. Jadi 25 nama Nabi itu telah disepakati oleh ulama ijma'. نحن ذكرنا أسماء أفضل الخلق من أفضل الخلق هؤلاء، فلا يجوز الكلام بما فيه استهزاء أو ضحك على، يعني يجب أن نحترم الأنبياء ونتكلم عنهم بما يليق عنهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. Kita tadi sudah menyebutkan nama-nama
manusia makhluk yang paling mulia, maka tidak selayaknya kita menyebutnya dengan bercanda atau apa namanya dengan tertawa merendahkan dan jangan. فانتبهوا من المسح الذي هو في غير محله. Jadi kita hati-hati, jangan bercanda yang bukan pada tempatnya. Di dalam Al-Quran ada yang disebut namanya, tetapi nama ini diperselisihkan kenabiannya. Sebagian mengatakan dia nabi, sebagian mengatakan bukan nabi. Siapa itu diantaranya? Khadir. وقد ورد في القرآن اسم لقمان لكن لم نذكره هنا لأن العلماء بعض العلماء قالوا هو رجل من الصالحين. Juga ada yang disebut namanya dia orang mulia, Luqman namanya. Tetapi pendapat yang sahih dia ini adalah seorang yang saleh, minas saleh. Luqman Al-Hakim. Ada juga Imran disebut namanya di dalam Al-Quran. Syekh Nabiullah Syekh. Beliau nabi, seorang nabi, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nama beliau itu disebutkan di dalam beberapa hadis, maka tidak dimasukkan di dalam 25 nabi. Syekh nabi, Syekh, Shin, Ya, Fa. Syekh. Para nabi mereka adalah manusia, makhluk yang paling utama. وأفضل الأنبياء الرسل. Nabi yang paling utama adalah mereka yang sekaligus Rasul. وأفضل الأنبياء الرسل أولي العزم. Kemudian di antara Nabi dan Rasul ini yang paling utama adalah mereka yang memiliki laqab ulul azm.